Oke, bismillah. Perhatikan semuanya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala amma ba'd. Ya, sudah kita bahas beberapa materi tentang zakat ya, dari pengertiannya, kemudian syarat-syaratnya, kewajibannya, kemudian lain-lainnya juga ya. Zakat apa saja yang perlu dikeluarkan ya, dari zakat harta, zakat mata uang, terus zakat apa? Peternakan, dan zakat-zakat yang lainnya. Nah, berikutnya adalah golongan orang yang berhak menerima zakat. Perhatikan. Banin banat. Golongan yang berhak menerima zakat. Ini ada ayatnya di dalam Al-Quran. Kalian buka surat At-Taubah ayat 60. Di situ Allah menyebutkan 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Jadi zakat itu disalurkannya kepada 8 orang ini. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dibuka halaman 13-nya bukunya, PAI. Buka. Kata Allah Subhanahu wa taala, innamas shadaqatu lil fuqara. Ya. Wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Ya. Jadi ini 8. Yang pertama siapa? Fuqara atau fakir. Siapa mereka? Nah, orang fuqara atau fakir yaitu orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi nggak punya penghasilan sama sekali. Dia tidak tahu ya, mau makan apa, mau minum apa, ya. Jadi tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau orang miskin, ya masakin atau miskin, dia orang yang punya penghasilan, tetapi hanya mampu memenuhi setengah kebutuhan hidupnya saja. Ya. Jadi belum terpenuhi secara keseluruhan. Ini orang miskin. Ya. Kemudian yang ketiga, perhatikan. Amil zakat. Siapa amil zakat? Petugas zakat, yaitu mereka yang mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Terus mu'alaf. Perhatikan. Mu'alaf ini ingat-ingat ada 2, ya. Yang diberikan adalah mu'alaf di sini yaitu orang yang baru masuk Islam, supaya dia teguh di atas keislaman ya, jadi diberikan zakat kepada dia. Atau orang dia masih kafir tapi ada tanda-tanda atau diharapkan dia bakal masuk Islam, ini juga diberikan ya, supaya dia tidak ragu-ragu untuk masuk Islam. Kemudian riqab yaitu budak ya, yang ingin memerdekakan dirinya, maka dibantu dengan uang zakat itu. Kemudian gorim, nah orang yang terlilit hutang. Tapi terlilit hutangnya ini bukan hutang yang untuk maksiat. Misalkan si fulan dia banyak utangnya, tetapi utangnya untuk apa? Untuk judol, ya, sering main slot, judi online misalnya. Waliyadzubillah. Nah, orang seperti ini tidak dibantu, tidak berhak dapat zakat. Kecuali utang-utang misalkan yang utangnya adalah untuk biaya pendidikan anaknya ya, atau untuk bayar sewa rumahnya. Nah, kemudian dia punya hutang, maka orang yang seperti ini dibantu dengan uang zakat. Tuh, jadi orang yang punya hutang dibantu. Terus fisabilillah. Nah, fisabilillah ada 3 kategorinya. Perhatikan. Di jalan Allah, siapa saja, termasuk di jalan Allah, tentu yang pertama adalah yang berjihad, ya, yang berperang di jalan Allah. Kemudian dai, orang-orang yang mendakwahkan agama Islam, ini juga berhak menerima zakat. Dan seperti kalian penuntut ilmu agama berhak menerima zakat, ya. Kalau kalian masih tanggungan orang tua, ya, orang tua kalian masih mampu, ya. Kecuali penuntut ilmu yang memang dia betul-betul tidak ada yang menanggung baru. Ini yang menanggung adalah
pemerintah nanti dengan uang zakat itu, ya, diberikan kepada penuntut ilmu ini, ya. Terus Ibnu Sabil, nah musafir yang kehabisan bekal. Misalkan si fulan dia safar dan safarnya untuk tujuan yang baik, kemudian kehabisan bekal, tidak punya apa-apa, maka dia berhak mendapatkan zakat ini, ya. Jadi berapa? Ada 8. Kemudian berikutnya sebaliknya, ya. Kalau tadi golongan yang berhak, sekarang golongan yang tidak berhak. Ada 6. Perhatikan. Yang pertama orang kaya. Nah, orang kaya tidak boleh diberikan zakat, ya. Dan bukan amil zakat. Kalau dia orang kaya tapi bertugas sebagai amil zakat, maka ada keberhakan untuk menerima zakat. Tapi kalau bukan amil zakat, maka orang kaya ini tidak berhak. Kemudian kedua, nah orang yang berfisik kuat dan berpenghasilan, ini tidak berhak menerima zakat. Ya. Dia fisiknya kuat dan punya penghasilan yang cukup. Kemudian yang ketiga, keluarga atau kerabat yang wajib dinafkahi, maka ini tidak boleh. Seperti siapa? Hah? Misalkan orang tua kalian punya harta yang banyak, maka tidak boleh. Perhatikan, hartanya diberikan kepada kalian, tidak boleh. Jadi tidak boleh kalian dinafkahi dari harta zakat, tidak boleh, ya, karena zakat itu untuk 8 golongan ini. Kalau kalian bukan, ya, itu beda lagi nanti kasusnya kalau harta warisan. Ini tentang zakat. Jadi zakat tidak boleh diberikan kepada anak, kepada istri, tidak boleh, karena anak istri wajib dinafkahi, ya. Nafkah harta yang lebih baik daripada zakat, ya. Kemudian orang kafir bukan mu'alaf, tidak boleh, ya. Jadi orang kafir tidak berhak menerima zakat. Perhatikan. Terus budak yang dimerdekakan, ya, oleh Bani Hasyim, ini juga tidak boleh menerima zakat. Nah, keluarga Nabi SAW ini juga tidak berhak menerima zakat. Keturunan Nabi tidak boleh menerima zakat, ya. Ya tidak boleh, begitu aturannya. Kenapa? Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, jadi ini, ya. Ustaz apa? Sudah semua? Sudah? Sudah semua? Oke, Ustaz hapus, ya. Untuk mengetes apakah kalian paham atau tidak. Pertama yang dihapus ininya dulu. Orang kaya. Coba kalau dia hapus orang kaya dan bukan. Oke. Ada berapa yang berhak menerima zakat? Ada berapa? Hah? Ada berapa? 8. Ada 8. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga, yang keempat amil zakat mu'alaf, yang kelima riqab, terus gorim, ketujuh fisabilillah, kedelapan Ibnu Sabil. Siapa itu fakir? Orang yang Siapa miskin? Siapa amil zakat? Siapa mu'alaf? Siapa riqab? Orang yang tidak mampu menanggung hidupnya. Nah, bagaimana memberikan zakatnya? Kalau misalkan kalian nih punya bawa uang zakat, nih Ustaz, saya nih bawa uang zakat saya 2,5%. Diberikannya kepada siapa? Hah? Boleh kalau kalian mau menyalurkan secara langsung. Boleh. Di lingkungan tempat tinggal kalian, misalkan ada orang yang fakir atau miskin, langsung dikasih, tidak apa-apa. Ya. Boleh dikasih seluruhnya, atau kalian 2,5% itu dibagi-bagi. Misalkan Ustadz nih bawa nih, ya, Ustadz punya harta, alhamdulillah, misalkan banyak. Ustadz keluarkan 2,5%-nya, misalkan 25 juta, Ustadz keluarkan zakatnya. Nah, ini ada orang miskin, ada 5 nih. Ya, misalkan ada Yusuf, Saka, Arkan, Bara, sama Hamzah.
Contoh misalkan, Iya, kita kan masih bekerja. ya misalkan ini fakir, ini miskin, ini mu'alaf misalkan, ini rikob, budak, ini gorim misalkan. Nah boleh Ustadz kasih dibagi-bagi ke mereka nih. Berarti berapa juta masing-masing? 25 kali 5. 25 kali 5, 25 bagi 5, berarti 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta. Boleh seperti itu. Atau dikasih ke satu orang saja. Misalkan karena dari 5 ini yang paling melarat, misalkan Bara, misalkan. Karena Bara Riko, budak. Dia sangat butuh untuk dimerdekakan. Maka Ustadz kasih semua. Nih, buat Bara 25 juta untuk biaya memerdekakan dirinya. Nah, boleh seperti itu. Ya. Jadi kalian lihat ya di daerah kalian siapa yang membutuhkan. Udah, kalau ini sadabus saja ya. Yang ini aja yang dihafalin, yang 8 ini. Ayatnya gampang. Innamas shodaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Ya. Zakat wajib bagi 8 orang. Orang fakir, orang miskin. Maksudnya wajib diberikan. Yang berhak menerima zakat ini orang fakir, orang miskin, amil zakat, mu'alaf, riqab, gharim, fisabilillah, ibnu sabil. Oke, barakallahu fikum jami'an, silakan dihafalkan. Ini aja udah. Ya ini bahasa Indonesia. Fakir kan ini bahasa Indonesia. Fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, riqab, gharim, sabilillah, ibnu sabil. Ya. Nah, kalau kalian jadi ibnu sabil berhak. Coba fakir tadi apa dulu fakir? Orang yang tidak mampu menanggungi hidupnya. Menanggungi hidupnya. Fakir sama miskin lebih melarat mana? Fakir. Fakir. Jadi fakir ini lebih melarat. Yang sama sekali tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Ibarat orang nafasnya sudah di ujung. Ya. Ibarat orang kayak mau hidup segan, mati tak mau. Orang fakir, nggak punya kebutuhan. Kalau miskin, dia masih cukup panjang nafasnya, ada nafasnya cukup panjang, tapi sebagian doang. Ya, jadi dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, ya punya penghasilan, tapi tidak cukup. Ya, ada kebutuhan lain yang tidak tercukupi. Terus amil zakat siapa? Petugas zakat yang menerima dan menyalurkan zakat. Ya. Kalau kalian bertugas sebagai amil zakat, maka kalian dapat jatah di situ, berhak menerima uang zakat. Terus mu'alaf, siapa? Ada 2 mu'alaf. Orang yang baru masuk Islam, dan kedua orang yang ada harapan untuk masuk Islam. Rikob apa rikob berikutnya? Hah? Rikob apa? Budak yang ingin merdeka. Terus gorim apa? Orang yang terlilit hutang. Fisabilillah. Orang yang berjihad di jalan Allah. Terus orang-orang yang mendakwahkan agama Islam. Terus apa? Penuntut ilmu agama. Yang terakhir ibnu sabil, seorang musafir yang kehabisan bekal. Oke, barakallahu fikum. Sudah? Silakan dihafalkan.